Sehat kamu, sehat? Sehat? Ya udah, tunggu dari sana. Jelang FIFA Matchday, Timnas Indonesia kembali kedatangan pemain abroad. Timnas Indonesia akan menghadapi FIFA Matchday dengan menghadapi Kurasyao pada tanggal 24 dan 27 September mendatang. Jelang laga tersebut, Timnas Indonesia kembali mendapatkan amunisi dari pemain abroad setelah Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman mendapatkan restu dari klubnya masing-masing untuk membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti. Selanjutnya, tim asuhan Sintayong kedatangan amunisi baru dari pemain abroad lainnya. Dia adalah Pratama Arhan dari Tokyo Verdy. Arhan memastikan dirinya untuk bergabung dengan Timnas setelah ia mendapatkan restu dari timnya. Kabar ini pun disampaikan langsung oleh Arhan saat melakukan video call bersama dengan Ketum PSSI Muhammad Iryawan. Video call tersebut diunggah oleh Muhammad Iryawan melalui akun Instagram pribadinya @muhammadiryawan84. Dalam percakapan tersebut, Pratama Arhan menyampaikan bahwa dirinya kemungkinan akan bertolak ke Indonesia pada tanggal 18 September mendatang. Lebih lanjut lagi, ketika ditanya soal kondisinya, ex-pemain PSIS Semarang itu mengatakan kalau dalam kondisi yang baik. Tentu saja ini menjadi sinyal positif untuk skuad Garuda, mengingat lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday kali ini tidak mudah, yakni Kurasyao yang mana mereka menduduki ranking FIFA ke-84. Sementara itu, Sintayong belum memanggil secara resmi skuad Garuda untuk melakukan pemusatan latihan jelang FIFA Matchday tersebut. Asnawi tidak jadi starter, Ansan Greeners gagal raih poin penuh. Ansan Greeners gagal memetik kemenangan saat menghadapi Bujeong 1995 dalam lanjutan Liga 2 Korea Selatan. Laga yang digelar di Bujeong Stadium itu pada Minggu 11 September kemarin, kedua tim harus puas dengan mengemas 1 poin. Dalam pertandingan ini, Asnawi Mangkualam tidak masuk dalam line-up Ansan Greeners. Bahkan Asnawi yang selalu jadi andalan di sektor kanan pertahanan tidak tampak di bangku cadangan. Absennya Asnawi Mangkualam besar sedang mempersiapkan diri membela Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday mendatang dengan melawan Timnas Kurasyao pada akhir September mendatang. Ketidakhadiran pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini terbukti membuat Ansan Greeners tidak berdaya. Sepanjang 45 menit pertama, lini belakang Ansan terus digempur Bujeong. Tercatat, Bujeong melepaskan 4 sepakan, 2 diantaranya on target. Sementara Ansan hanya mampu melepaskan 1 tembakan. Barulah menjelang 10 menit waktu normal, kedua kesebelasan saling berbalas gol. Tidak tanggung-tanggung, 6 gol pun tercipta, di mana Bujeong berhasil memecah kebutuhan melalui sontekan Cho Hyun Taek. Tak sampai di situ saja, ketika memasuki menit 83, Bujeong berhasil menggandakan keunggulan, di mana kali ini melalui penyelesaian dingin An Jae-jun. Tertinggal 2 gol membuat Ansan berusaha keluar menyerang. Lalu memasuki menit 85, tim berjuluk Green Wolves itu memperkecil kedudukan melalui aksi Thiago Henry. Drama pun terjadi di penghujung laga, di mana 3 menit berselang Ansan berhasil menyamakan kedudukan melalui sontekan Song Jin Kyu yang memanfaatkan bola rebound. Ansan secara mengejutkan tampil agresif di menit injury time, di mana Ansan mengunci kemenangan dramatis berkat gol kemenangan yang dicetak oleh Thiago Henry di menit ke-92. Sayangnya kemenangan itu pun sirna. 2 menit berselang tim tamu menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Kim Kang-san. Gol penyama kedudukan tersebut sekaligus menjadi penutup laga seru itu. Prestasi dan sejarah Timnas Indonesia di Piala Asia U20. Tidak lama lagi Timnas Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Asia U20 di Surabaya pada tanggal 14 hingga 18 September mendatang. Sebelum memberikan dukungan, tidak ada salahnya untuk mengintip prestasi Garuda Nusantara di ajang ini. Seperti diketahui bahwa Timnas Indonesia U19 tergabung di grup F bersama dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Jika melihat lawan, kesempatan skuad Garuda Nusantara untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 yang berlangsung di Uzbekistan pada tahun depan cukup terbuka lebar.
Pasalnya, Timnas U19 Indonesia tercatat sebagai tim yang kerap tampil di Piala Asia U20. Garuda Nusantara diketahui sudah 18 kali tampil di ajang ini. Timnas Indonesia tercatat sudah sekali juara, 2 kali runner-up, dan sekali berada di peringkat ketiga. Prestasi terbaik Garuda Nusantara itu terjadi pada tahun 1961, sementara peringkat kedua terjadi pada 1967 dan 1970. Sedangkan Timnas Indonesia merebut posisi ketiga pada 1962. Penampilan perdana Timnas Indonesia dimulai pada 30 Maret 1960. Saat itu, pertandingan yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia menang dengan skor meyakinkan yakni 9-3 atas Singapura. Itu merupakan kemenangan terbaik yang pernah dicetak oleh Timnas Indonesia di Piala Asia U20. Meskipun begitu, Timnas U19 Indonesia juga pernah kalah dengan skor telak saat menghadapi Arab Saudi, tepatnya dengan skor 7-0 di Riyadh pada 3 Desember 1986 silam. Dari segi pengalaman itu, Timnas Indonesia jelas lebih diunggulkan ketimbang ketiga tim yang tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mari kita bahas satu persatu. Vietnam misalnya, prestasi terbaiknya terjadi pada 2016 lalu. Sedangkan Hong Kong pernah merebut peringkat ketiga sebanyak 1 kali, yakni pada tahun 1963, dan posisi keempat sebanyak 2 kali, yakni pada 1959 dan 1965. Lalu untuk Timor Leste tidak ada catatan prestasi yang pantas dibanggakan di Piala Asia U20. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could